Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera dalam naungan kasih Tuhan. Ketika seseorang diberi mandat dengan tanggung jawab yang sangat besar, acap kali orang meragukan dirinya, apakah mampu mengemban tugas tanggung jawab yang besar tersebut. Apalagi jika ada banyak tantangan dan persoalan yang kompleks di dalamnya. Alkitab banyak memberi kesaksian tentang orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan berbagai karya di dunia ini. Dan tiap kali kita dibuat takjub karena orang pilihan Tuhan seringkali berbeda dengan apa yang kita bayangkan dan apa yang kita pikirkan. Malam hari ini, Selasa 8 November 2022, kita akan kembali belajar dari penggalan kisah perjalanan hidup umat Tuhan di masa lampau. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon hikmat dan pertolongan Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu, dan agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Hagai pasal 2 ayat 21 sampai 24. Demikian kesaksian firman. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 pada bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bangsa Yahudi saat itu berada di bawah kekuasaan Persia, di bawah pemerintahan Raja Darius. Dalam situasi di bawah penjajahan, kebanyakan orang hanya sibuk dengan urusan kepentingannya sendiri-sendiri. Bait suci telah runtuh, orang-orang hanya sibuk membangun rumahnya masing-masing. Sebagian besar umat merasa tidak punya optimisme bisa membangun kembali bait suci yang telah diruntuhkan penjajah itu. Siapa sangka Tuhan memilih Zerubabel, seorang bupati di Yehuda, untuk memimpin pembangunan kembali bait suci. Melalui Nabi Hagai, Tuhan bersabda bahwa Tuhan akan mengambil Zerubabel dan menjadikannya seperti cincin meterai. Pada ayat 24. Pada zaman itu, cincin meterai adalah sebuah benda berharga dan sangat berguna. Cap atau meterai yang dibuat dengan cincin merupakan sebuah tanda kehormatan dan kekuasaan. Ketika cincin meterai dipakai untuk menandatangani surat atau dokumen, cincin meterai itu mewakili atau merepresentasikan kekuasaan pemiliknya. Dengan kata lain, ketika Tuhan berkenan memilih Zerubabel dan menjadikan Zerubabel seperti cincin meterai, maka Zerubabel memimpin dengan menerima mandat kekuasaan dari Tuhan.
Bagi bangsa Yahudi, sulit diterima dengan nalar bagaimana seseorang dengan level bupati dipilih Tuhan untuk menghadapi kekuasaan besar raja dan memimpin mereka membangun kembali bait suci yang runtuh. Belum lagi raja-raja yang berkuasa di sekeliling mereka juga pasti akan menentang dan memusuhi usaha pembangunan kembali bait suci tersebut. Dalam pertimbangan nalar, mustahil seorang bupati bisa berhasil melaksanakannya. Secara hitung-hitungan, keputusan untuk membangun bait suci itu pastilah tidak berhasil. Itulah sebabnya di antara para umat, mereka saling berbicara bahwa sekarang ini belum waktunya untuk membangun kembali bait suci yang runtuh. Saudaraku, memang manusia itu cenderung menggantungkan hidupnya pada hitung-hitungan akal atau nalar. Memang benar, nalar atau akal budi juga merupakan karunia Tuhan yang menjadikan manusia bisa berpikir. Namun seringkali manusia kemudian terlalu menggantungkan daya pikirnya, seolah-olah dunia ini hanya bisa beres jika semua bisa dikalkulasi dengan pertimbangkan akal saja. Melalui Nabi Hagai, Tuhan sebenarnya hendak mengingatkan umat dan sekaligus juga menguatkan Zerubabel agar tidak sepenuhnya bergantung pada nalar mereka saja. Ada yang jauh lebih penting, yaitu bergantung pada Tuhan. Tuhanlah sesungguhnya sang pemilik kekuasaan. Kekuasaan Tuhan dapat dengan mudah dipakai untuk menggoncangkan langit dan bumi, menjungkir balikkan tahta para raja, dan memusnahkan kekuasaan kerajaan. Jikalau Tuhan berkehendak, maka tidak ada kekuasaan lain yang sepadan yang bisa menandingi kemahakuasaannya. Meskipun dengan segala kuasanya Tuhan bisa saja bertindak sendiri, namun Tuhan berkenan melibatkan manusia juga dalam karya-karyanya. Itulah sebabnya Zerubabel dipilih Tuhan menjadi jalan baginya untuk memimpin umat dalam pembangunan kembali bait suci. Ketika Tuhan sudah memilih, Tuhan juga sudah menyiapkan jalan. Tugas Zerubabel dan orang-orang Yehuda adalah percaya dan taat kepada Tuhan. Kadang hati kita ciut dan nyali menjadi kerdil ketika menghadapi situasi yang sulit atau tugas yang menantang atau tanggung jawab yang besar. Acap kali yang dilihat adalah masalah, sulit, dan beban yang berat. Semakin dipikirkan sendiri, maka dia akan semakin merasa kerdil dan semakin merasa tidak punya daya untuk mengemban tugas tanggung jawab yang besar. Kalau sudah demikian, maka akan sulit baginya untuk melihat Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar dari apapun tugas yang diembankan kepadanya. Ketika di pundak kita diberi tanggung jawab yang berat, terimalah tugas itu dengan iman kepada Tuhan pemberi mandat. Ingatlah akan sabda Tuhan, sebab Engkaulah yang kupilih. Maka terima dan percayalah. Amin. Mengakhiri doa malam hari ini, marilah kita berdoa kembali. Ya Tuhan, kami mengarak syukur atas besarnya kebaikan dan rahmat kasih-Mu. Berilah kami hati yang percaya, agar ketika kami diberikan kepercayaan mengemban misi dan tanggung jawab yang besar, kami tidak semata-mata bergantung kepada penalaran kami, tetapi juga bergantung terlebih lagi pada belas kasih dan kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin gereja, kiranya rahmat dan berkat-Mu menyertai mereka
dalam mewartakan kabar baik, yakni kabar keselamatan bagi semua orang. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya damai dan sejahtera tercurah atas bangsa kami. Lindungilah semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami memohon penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang kami beristirahat malam ini, agar esok pagi kami boleh menyambut terbitnya fajar dengan penuh pengharapan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Selamat malam, saudara-saudariku. Selamat beristirahat. Tuhan menyertai.